Selamat pagi semuanya, welcome to Kepo. Sobat Ilmiah, Kepo Ilmiah. Halo guys. Halo guys, ini pertama kali banget dan awal banget nih Kepo kita tayang perdana pada hari ini. Di minggu pagi ini Kepo siap nemenin kalian semua. Oke, nah di episode perdana kali ini kita bakal mengulik terkait dunia Kime nih guys, mulai dari pengalaman apa aja yang ada di Kime, terus apa yang dirasain di Kime, apa yang didapat di Kime, serta seluruh perjalanan yang ada di Kime. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja terkait Kime, dan tentunya aku nggak sendiri di sini. Di sini aku ditemenin sama dua narasumber kece. Halo guys. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya, Mungkin deh kenapa dulu ya Kaiska. Ya, Oke. Halo Sobat Ilmiah, perkenalkan nama aku Dava Rahmat Fadil. Saat ini aku di Prodi Ekonomi Bangunan Angkatan 2023. Halo semuanya. Halo. Selamat pagi teman-teman. Kenalin, nama aku Ahmad Hadi Fauzi. Aku Prodi Akuntansi Angkatan 2024. Nah, untuk di Kime aku jadi staf PSDM. Hai. Oh ya, aku kalau di Kime jadi staf Departemen Riset. Riset nih guys. Aku perlu kenalan gak nih? Baru banget sih kak. Aku nggak kenal siapa ya kak? Oke, jadi kenalin, aku Iska Agustina. Di sini aku dari Departemen Kajian Ilmiah. Halo Kak Iska. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali Langsung ya. kak, ini deh sangat. Tapi sebelum kita bahas nih lebih lanjut terkait dunia perkimean, boleh nggak sih kita throwback dulu ke masa-masa SMA dulu? Masuknya kita ini ya kak, ceritain masa SMA dulu gini berarti. Iya, boleh. Kalian tuh di Oke. SMA tuh udah kayak mulai cari-cari tahu atau udah mulai suka gitu nggak sih sama karya ilmiah gitu? Mungkin bisa diceritain. Dari kak apa dulu deh? Oke, kalau SMA ya, SMA tuh dulu aku jurusannya IPA, tapi nggak terlalu mendalami IPA gitu, kayak jadi siswa yang mediocre lah di kelas gitu. Tapi kalau keilmiahan sih aku belum nyentuh banget di SMA aku. Mungkin kayak lomba-lomba yang non akademik, kayak olahraga, khususnya di basket sih. Dulu aku di basket ada sekitar dari SMP aku basket. Lomba-lomba basket belum ada tuh nyentuh keilmiahan sama sekali, karya ilmiah sama sekali. Jadi baru banget di kampus ataupun di UNES, di Kime juga khususnya aku belajar keilmiahan gitu, karya-karya ilmiah, dan juga sekarang udah mulai suka sih karya ilmiah. Kalau Hadi gimana nih? Pantesan ya kakak tuh tinggi pemain basket ternyata. Oh, Iya dong. Oh ya kak, bentar aku boleh nanya nggak sih, kan kakak kan ini dari IPA ya? Kok bisa masuk ekonomi kak? Aku penasaran gitu, soalnya aku juga sama-sama dari IPA. Oh, iya. Iya kak, Oh, bisa iya. IPA. Aku dari akuntansi. Wah, kita sama dong nggak sih tos dulu? Enggak kak, itu Saya beda. beda. Oke, kalau aku sih kenapa milih FEB ya, Ekonomi Bangunan? Iya, aku juga itu aku ceritain dulu, aku gampang terinfluence sama orang gitu. Jadi pas aku SMA itu, aku sering nonton konten kreator namanya Ferry Irwandi. Jadi dari SMA kelas 11, aku udah terpapar Ferry Irwandi. Ternyata dia kuliahnya di STAN, PKN STAN. Nah, pas itu aku nyoba juga PKN STAN, tapi karena belum rezeki, jadi nggak lolos. Terus nyari alternatifnya, jadi pindah ke Ekonomi Bangunan. Jadi terinfluence lah dari Ferry Irwandi ini, karena ngajarnya ataupun cara pemberitahuannya tuh kayak kalau kata orang sih bahasa bayi gitu, ngebahas ekonomi dengan bahasa bayi. Jadi tertarik ekonomi dengan Ferry Irwandi gitu sih. Oh, Kalau kamu gimana? Kenapa dulu beda? kakak pernah nyoba STAN ya? Iya udah. Kalau boleh tahu STAN tuh mau ambil apa tadi ya?
STAR itu enggak apa ya kalau dia tuh enggak milih gitu kayak ada nggak milih sendiri. kayak ada milih beberapa tapi dia pasti masuk ke situ. Jadi selalu ada beberapa seleksi. Nah itu dari seleksi itu nanti ditentuin sendiri dari pihak startnya itu cocoknya di mana gitu. Oh berarti nanti kita kayak tes gitu, berarti yang nentuin dari sananya ya? Benar. Oh aku baru tahu loh kali. Kirain aku kayak universitas biasa gitu loh, kayak bisa milih. Kalau di situ lumayan ada apa ya beberapa prosesnya gitu ada. Aku kemarin ya administrasi tes fisik dan juga tes skolastik ataupun TPS gitu. Di juga kayak wawasan kebangsaan. Jadi benar-benar harus tahu banget wawasan kebangsaan gitu kalau mau masuk ke kedinasan atau PKS gitu. Wow banyak juga ya kak. Tapi nggak apa-apa kan, rezekinya di UNES Alhamdulillah. Bisa ketemu nggak sih kak kita? Bisa kenal kita. Oke, mungkin aku cerita ya dari masa SMA aku. Aku juga sama-sama dari IPA kayak ada apa ini. Aku dulu tuh IPA-nya sukanya MTK. Nah, kenapa aku milih ekonomi dan akuntansi? Ya itu tuh sebenarnya absurd banget sih sebenarnya. Aku bingung mau lanjut IPA tapi aku tuh orangnya suka kayak apa ya tantangan gitu loh. Karena aku pernah dengar sama cerita temen aku kayak ini paling susah di ekonomi tuh akuntansi, tau aku capek gitu. Aku ngelihat ke temen aku ngeluh-ngeluh gitu kayak aduh aku pengen nyoba nih kayak akuntansi, aku masuk lah ke akuntansi. Nah kenapa aku masuk ekonomi walaupun aku dari IPA itu gara-gara pengen tahu aja sesusah apa. Dan alhamdulillahnya ya bisa survive lah bareng teman-teman di sini alhamdulillahnya. Nah untuk karya ilmiah tadi SMA sih aku belum pernah sama Kak Dava, aku belum pernah nyentuh lah kayak dunia perilmiahan gitu, penulisan perilmiahan. Aku dulu tuh lebih seringnya kayak ke organisasi gitu. Jadi dulu sebenarnya nggak pengen join apa-apa, pengennya tuh ya udah kayak siswa biasa, no lab lah ya bahasanya no lab ya. Nah tapi itu sama guru selalu ayo kamu ikut organisasi ini, kamu organisasi ini, udah mau nggak mau kayak dia guru aku langsung nulis nama aku gitu kayak oh ya udah aku masuk OSIS dulu. Kalau for your information ya guys, aku dulu tuh ikut SMA pas lagi SMA tuh OSIS, terus ikut sama IPNU. Kalau kalian tahu tuh IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu dulu aku sekolahnya Islam soalnya. Nah terus untuk menghilangkan kejenuhan aku tuh karena ya ditarik gitu juga ya gimana ya. Terus aku juga join ekstrakurikuler yang lain namanya marching band karena aku suka juga dunia permusikan. Nah aku nggak pernah tuh nyentuh ilmiahan, tapi kan aku kayak agak gimana ya lihat di perkuliahan gitu kan kayak ke penulisan ilmiah gitu loh, kayak bikin esai, tugasnya, bikin artikel banyak kan. Kalian iya nggak sih? Ya kan, makanya itu PP berarti bisa dengan artikel gitu. Iya kan, tapi dia akuntansi kadang juga MKU-nya itu loh, MKU-nya kadang bikin artikel, esai kayak gitu. Nah aku bingung kayak, aduh gimana langkahnya. Terus makanya aku ngeliat di website pas lagi maba tuh kayak, iya aku mau join apa ya, aku bingung. Terus ada email, oh ini kayak tentang kajian ilmiah gitu kan, aku bisa belajar kayak di sini, makanya aku tertarik ke email tuh gara-gara itu kan. Kalau berlomba pernah nggak? Untuk lomba aku belum pernah sih ya. Kalau lomba tuh pernahnya yang marching band itu, tapi aduh gimana ya, malu banget dulu tuh waktu lomba aku kesel aja aku jatuh langsung pas lagi megang alatnya itu. Tapi nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa alhamdulillahnya, tapi belum beruntung sih jadi belum menang. Tapi kamu nanya deh, di SMA kamu tuh kan IPA ya? Iya. Itu ada kayak binjur nggak sih, kayak ada beberapa mata pelajaran yang dari ekonomi ataupun sosum gitu masuk ke IPA? Ada. Aku tuh geografi di SMA aku binjur ya geografi. Sama kak, aku geografi. Tapi gini, aku dapat geografi sama sosiologi, sama kalau nggak salah sejarah. Jadi Sejarah masuk IPS nggak sih? Ekonominya? Nggak ada, bener-bener nggak ada ekonomi kelas gitu. Kayak geografi itu kelas 1 doang. Nah sosiologinya 3 tahun. Nah sejarah itu kalau nggak salah tuh cuma sampai kelas 2 kalau nggak salah. Nah aku makanya kalau di ekonomi, bukan ekonomi ya, maksudnya ilmu sosial. Nah aku sukanya tuh sosiologi gitu. Tiba-tiba Tapi maksudnya ekonomi kenapa ya? Ya itu tadi aku suka
mau nyoba gimana sih susahnya kayak gitu. Dan juga kan tadi aku ngomongnya suka MTK kan hitung lah. Aku timbang-timbang aku hitung sama lah langsung kayak gitu. Ternyata berbeda gitu. Ya alhamdulillah bisa survive sih. Ya selama Masih dua dua. ya. Aduh, doain ya guys semoga masuk ke selanjutnya. Amin. Mungkin ada lagi. Gimana sih pas awal kalian tuh tahu Kime? Itu kalian awal tahu Kime itu dari mana? Apa ada temen yang nyaranin atau kalian suka membuat sendiri gitu? Mana? Dulu. Boleh Hadi dulu. Nah kalau aku kan tadi nanya tahu dari mana Kime-nya ya. Waktu itu sih waktu maba aku searching sendiri sih sebenarnya. Kan aku di kos itu ada teman. Sebenarnya teman aku ngajak juga kayak, ayo join ini. Aku soalnya dia tuh suka tulisan karya ilmiah gitu loh. Sedangkan aku nggak tahu kan. Ayo mungkin nanti aku diajak temen aku nanti aku bakalan belajar banyak gitu lah kayak. Ntar pas lagi itu sebenarnya temen aku tuh dokter 3 orang, tapi yang satunya nggak terima, nggak tahu kenapa. Tapi sekarang dia lanjutnya ke BMFB. Nah kalau ini aku masuknya 2 orang ini masuk Kime. Nah, aku tahu dari situ sih juga lihat dari IG kayak, wih tertarik banget nih, banyak banget mahasiswa yang berprestasi kayak menang juara di univ lain, lomba-lomba esai, KTI, sampai bahkan yang bikin lebih menarik ya kalau dari aku tuh ini loh kayak award beasiswa. Nah itu soalnya kan itu adalah salah satu tujuan aku ya kak, for your information teman-teman. Itu salah satu aku masuk IME tuh karena aku pengen belajar kan biasanya kalau beasiswa itu kan dari yang mungkin setahu aku ya itu kan dari berprestasi gitu loh kayak di liriknya. Terus makanya aku lihat, wih ini banyak nih kating-kating nih dapat beasiswa. Aku pengen loh kayak aku pengen juga deh mau dapat beasiswa biar bantu orang tua aku sih gitu memudahkan. Kalau aku dari situ pak. Ya kalau Kak Dedi gimana nih kak? Aku penasaran. Oke, kalau aku sih kan dulu SMA lomba-lomba yang non akademik gitu. Ya Nah, kayak tadi olahraga tadi ya. Iya, basket. Nah sekarang kayak aku masuk kampus tuh awal-awal semester aku kayak 1-2 bulan kuliah pertama tuh kayak gak ada tujuan gitu loh, kayak masih ngawang-ngawang gitu, nggak ada kayak di kelas ya biasa-biasa aja, nggak ada kegiatan lain. Aku dulu nggak ada apa ya, dulu kayak kupu-kupu bener kayak kuliah pulang aja. Nanti kak join Kime tuh semester berapa sih kak? Aku semester 1. semester 1. Laskar, aku juga laskar. Oh laskar, kan ikut laskar. Iya. Itu juga ikut laskar. Nah itu laskar, aku tahu Kime tuh dari apa ya, Instagram sih, Instagram Sama FEB juga ya. Nih kalau kamu lihat di Kime FEB UNES tuh banyak banget tuh apa ya, kating-kating Kime yang terpampang gitu prestasinya. Iya betul, aku juga dari itu kayak, wih menarik gitu. Bener. Tuh aku cari tahu lagi kayak, nah tuh kayak ini tuh prestasi FEB tuh didominasi anak-anak Kime gitu. Ya betul banget kak, aku juga lihat itu sih. Dan juga setelah 1 bulan 2 bulan itu aku lihat tuh ternyata aku follow Kime apa ya di kayak expo gitu, expo gitu kayak waktu dulu tuh nggak ngeliat gitu loh kayak ini Kime tuh apa ya, baru ngeliat pas di Instagram gitu. Nah tuh aku pas lihat Instagram, aku udah follow. Dan juga Kime lagi buka open house gitu kayak ngenalin Kime untuk apa ya, mahasiswa itu baru gitu. Oh itu buka open house gitu ya? Iya nggak tahu buka nggak sih? Kalian bukan ya? Bukan. Aku kayaknya aku nggak ikut deh. Nah itu aku ya dulu aku zoom gitu online. Zoom juga. Kita zoom juga ya? Iya zoom juga. Itu kayak di open house itu aku kenal lebih dalam terkait Kime dari kadang-kadangnya kayak memprestasiin kayak departemen itu ngapain aja, tugas proyek ngapain aja, dan juga prestasi Kime tentunya. Itu aku kayak ini kayak ada satu nama yang sangat aku kagumi gitu pas siapa tuh kak? Boleh deh spill namanya siapa kak? Aku lihat di itu ada kajian ilmiah tahun 2023 namanya Kak Diva, dan juga Mapres 2 FEB deh, FEB UNES. Wow, Mapres juga kak? Jadi kayak keren banget sih. Kayak wow, kagum banget gitu. Kayak pengen belajar lah sama beliau. Jadi ikut ya aku laskar.
Laskar juga kayak nemu teman-teman baru lah, kayak ada Cindy di departemen sekarang, riset, ada siapa lagi ya, Sophie dan lain-lain. Itu apa ya, jadi gak hanya kita ketemu apa ya, ngelomba-lomba dan juga belajar bareng cutting, tapi juga kayak jadi deket gitu lah, ada teman baru dan juga apa dulu kuliah pulang doang. Jadi enggak jadi ya, temennya ya cuma teman serombel gitu. Oh dia kan semester 1 udah kenal sama serombel tuh? Enggak sih. Enggak sih. Aku juga soalnya awal-awal belum kenal semua soalnya. Bener sih. Ya biasa-biasa aja sih, tapi sering kok kayak main-main sama serombel gitu. Tapi kan nggak tahu gitu kayak prodi-prodi lainnya kayak dia tuh gimana kondisinya sama teman itu. Oh ya prodi kita doang kan. Nah di kimia kan kayak banyak tuh, kamu dari akuntansi, kamu dari Ekonomi. Tidak. SMP juga nih kak. Aduh. Juga. Nah itu aku baru kenal ya Cindy, Sophie itu kan dari manajemen ya. Jadi baru kenal tuh ada apa ya, teman-teman dari prodi lain. Nah itu jadi apa ya, jadi alasan aku kenapa lanjut lagi ke fungsionari, dari Laskar ke fungsionari. Kalau boleh tahu kakak dulu Laskar jadi apa? Maksudnya departemen apa gitu? Aku Laskar dulu tuh aku karena terkagum sama Kak Diva itu aku daftar KI. KI kan ada pilihan kedua ya. Aku tulis KI pilihan 1, KI pilihan 2. Jadi benar-benar kalau KI-able guys, KI-able banget. Jadi ya we harus KI gitu, harus KI dulu. Nah, ternyata alhamdulillah masuk KI juga. Tapi kalau aku tahu kakak fungsinya sekarang riset. Sekarang bisa berpindah pacuan gitu kan jadi riset gitu. Sebenarnya kayak riset sih, karena ada kan di Eko sesuai sama produk juga. Karena tuh sering banget riset, penelitian dan juga pikiran teknologinya. Ya, aku rasa aku bakal lebih apa ya, lebih menarik gitu untuk dan juga kembangin riset lah di kimia ini. Berarti cocok banget sama ini ya, perkuliahan ya, bisa membantu. Iya. Pas banget sih. Kalau aku dulu Laskar ini kak, PSDM. Nah pas fungsionya sebenarnya aku nggak milih PSDM teman-teman, cuman aku ditarik PSDM lagi. PSDM able aku kak. Kayaknya tapi aku juga menyadari, oh emang bener passion aku di PSDM. Ya karena PSDM juga yang mengubah aku menjadi ekstrovert dikit gitu. Banyak sih. Oh di sini Banyak. yang mungkin seperti itu kak cerita kami. First impression gimana? First impression kalian terhadap kimia? Kenapa gantian? Aku udah nggak tadi kak? Gantian kak. First impression ya. Iya. Mungkin di pas aku Laskar kali itu kan pertama kali aku masuk di kimia. Dan juga apa ya? Kan pertama kelas kan mungkin kalau tadi ada kayak grand openingnya. Grand opening itu Iya, grand opening. Grand opening itu kayak ada MPO yang kayak sharing. Nah itu ya itu apa ya? Impresinya kayak itu MPO-nya kayak berprestasi semuanya, punya kegiatan dan juga apa ya, bidang-bidangnya masing-masing gitu. Kayak ada yang lomba, ada yang terbaik banget. Keren banget MPO waktu itu aku lihat MPO. Wah, terbuka gitu, positif able, positif energy. Bener. Dan juga pas aku Laskar dulu apa ya, impression bangsa banyak daya teman baru, daya peluang baru, banyak mentor. Terus ya aku bisa bilang mentor, soalnya aku bener-bener kayak nyoba-nyoba lomba tuh ya dari dibantu oleh kating-kating aku di kimia gitu. Jadi satu nyoba aku diajak lomba sama kating kimia, jadi kayak diterima banget di kimia itu experience banget ya tadi aja kating masuk. Ayo kita ikut lomba. Keren banget sih kak. Kalau first impression aku waktu itu jujur mohon maaf ya teman-teman bahwa aku Laskar tidak terlalu aktif sih, jadi ya udah begitu kayak halo temenan, halo. Kalau aku ingat aku tuh sama Raka. Hai Raka, kau join kalian nggak? Raka, Kak Aisyah, Vika, terus sama satunya tuh udah 4 orang. Ya itu kan 4 orang ya. Fatah enggak, Fatah SDM 1.
Aku PSDM 2 ada, yang PSDM dibagi 2. Yang 1, 2, aku 2. Nah itu mentornya Kak Dina sama Kak siapa satunya itu Kak yang MBO yang angkatan kakak. Kak itu loh, kan sama Kak Dia di sini. Nah ini yang itu sama kakak itu. Halo Kak Dina, halo J-Lab. Nah waktu itu aku laskar mungkin tidak terlalu aktif ya teman-teman, mohon maaf. Ya karena waktu itu aku ditabrakan sama 2 organisasi. Jadi waktu itu ya udah biasa aja. Tapi waktu pas lagi apa ya, waktu itu ada anniversary nggak sih kalian? Nah waktu itu aku dapat kenalan banyak kalian kayak Fata PSDM yang sekarang fungsional sama aku, terus Vika tadi, terus sama yang lainnya deh. Ini banyak banget, waktu itu seru banget main balon apa ya? Ya main kereta balon. Ini seru banget, pas impression aku kayak wah ternyata nggak semembosankan itu, ternyata orangnya pada humble. Dan juga kakak-kakak MPO-nya wah bikin terpukau banget, gak tau kayak experience-nya boom, aku nggak bisa berkata-kata ini kayak serinya mantap kayak gitu. Ya, tapi aku mau nanya nih, Iska impresinya gimana? Oh iya, Iska? kita terus ya kalian aja. Iska ini coba Iska gimana kalau Iska? Aku kan juga nggak ikut laskar tuh, jadi aku juga belum tahu gimana kimia itu. Bahkan aku tuh bingung, awalnya tuh bingung kimia itu apa. Bahkan cara ngucapin kimenya ada yang kita aku bingung. Iya kime, iya ada. Aku juga awalnya gitu kayak, aduh kime gitu. Ya aku mau daftar kime kan. Nah setelah itu tuh aku tuh kayak biasa lah sekolah ini juga nyari tahu. Iya, karena juga di IG tuh informatif banget kan. Iya betul sih. Nah jadi aku emang nih, karena aku tuh belum tahu banget apa itu karya ilmiah juga, belum tahu, masih kayak awam banget gitu. Jadi kan aku pengen belajar juga tuh karya ilmiah, walaupun aku belum tahu dan ini memang masih 0% lah pengetahuan aku tentang itu. Juga 0% kok. Nah makanya aku gabung di IME. Pokoknya biar nambah ilmu aja sih, soalnya ya ini kan dunia perkuliahan kan, pasti nggak jauh-jauh dari tugas-tugas yang berkaitan dengan karya ilmiah. Tadi kan kayak Iska kan ngomongnya taunya dari dia juga ya. Iya. Kalau kita kan terpukaunya kan dari, maksudnya kayak tersorot. Wah, aku pengen ini tuh gara-gara tadi termampang itulah prestasi-prestasi. Kalau Iska sendiri tuh dari apanya sih, dari segi apa aja nih? Kalau aku dari segi kayak acaranya gitu loh. Nah di kimia itu kan kayak ada udah ilmiah gitu. Nah aku kan pengen di kimia itu belajar tentang terkait keilmiahan. Nah makanya dari acara-acara itu tuh aku tertarik banget karena ya itu tuh kayak wow, sarana yang cocok banget buat aku belajar kayak ilmiah. Betul banget sih, ini juga ya. Kamu MP ya? Iya. Sini banget sih Kak, cocok. Tapi kalau setelah kamu masuk kimia nih, impresinya gimana? Maksudnya ketemu Ciki, Kadet, CSM. Seru banget sih pokoknya teman-teman kimia itu kayak mereka tuh kayak ngasih apa ya, energi positif. Dan itu kayak aku tuh banyak termotivasi dari mereka semua. Mereka tuh kayak keren-keren banget dan berprestasi gitu. Jadi itu kayak wah, aku tuh pengen juga nih, nggak mau kalah. Kalau aku nambahinnya Kak, tadi ngomongnya Iska, ngomongnya kan orang-orangnya memberikan energi positif. Kalau aku orang-orangnya kimia itu juga memberikan rasa hangat gitu loh. Iya sih, rasa kekeluargaan dimana aku capek kuliah, aduh bad mood banget nih mau ngapain, langsung waktu ada acara kimia tuh langsung wah hilang bebanku deh kuliahan gitu, kayak aku ketawa bareng teman-teman kimia. Jadi kayak menurut aku kimia tuh nggak terlalu fokus, karena aku dulu kayak ih kimia tuh fokus banget nggak ya, kayak orang-orangnya aduh takut kayak fokus able gitu loh, kayak tegang gini kayak anggota DPR kayak lagi gini. Nah kita aku takutnya gitu, tapi pas lagi masuk ternyata orang-orangnya pada receh gitu lah, humoris. Aku jadi kayak alhamdulillah gitu bisa masuk kimia. Lanjut. Nah, tadi pas waktu laskar itu tuh ada budaya ilmiah ya kan. Nah, waktu itu aku tuh nggak ikut karena lagi ada keperluan. Nah, mendesak. Nah, waktu itu makanya langsung waktu habis budaya ilmiah itu kan seminggu pas berapa ya waktu itu dikasih tugas. Nah, makanya kayak
aduh kaget, aku suruh bikin tulisan ilmiah gitu loh. Waktu aku pernah nyoba bikin, nah waktu pertama kali itu aku bikin kayak, oh ternyata bikinnya kayak gini, kan bikinnya tuh bareng teman-teman tuh. Aku kalau nggak salah bareng tadi Fatar, kakak Syam sama Vika gitu, bareng-bareng bikin pesta juga, terus dibikin infografis gimana. Nah aku jadi belajar, oh kayak gini toh. Terus pas lagi masuk perkuliahan ternyata tugasnya juga sama kayak dikasih email, jadi kayak oh aku udah tahu sebelumnya, jadi kayak bisa ngerjain gitu. Nah kan waktu prestasi aku sebenarnya cuma tadi ya beasiswa ya, pas lagi masuk fungsi itu kayak wah ternyata lebih dari itu loh. Kayak tadi dapet keluarga yang hangat, keluarga PSDM, love you. Nah, keluarga yang hangat bisa keluarga bantu Kime aku. enggak nih? Keluarga Kime juga dong, semuanya love you amat. Nah, keluarga Kime yang sangat-sangat memberikan aku energi hidup di perkuliahan gitu ini ya. Terus juga dikasih kesempatan kayak lah ini, halo guys, ini podcast pertama aku dan juga podcast kita. Dan juga dikasih kesempatan buat nyoba-nyoba kepanitiaan yang belum aku coba, kayak divisi sponsor. Aku lagi nyari duit loh guys ini. Oh ya. Terus divisi apa yang belum aku coba itu kayak wah ini experience aku loh, ini juga bisa digunakan buat kayak misal aku berorganisasi atau membantu dalam masyarakat kayak gitu. Nah juga ya intinya yang paling berkesan sih itu sih kayak menghilangkan beban aku. Ya ampun, aku suka banget sama Kime. Ini yang kayak gitu Kak. Kalau dari Iska gimana? Oh ya dari Iska. Dari aku nih. Coba Habis dong. Setengah periode tuh apa ya? Kegiatan yang paling Berkesan. setengah periode ini. Kamu kan gak ikut Askar nih, langsung siap coba. Iya. Kan pasti beda. Oke, kalau dari aku tuh karena tujuan awal aku masuk Kime itu buat belajar karya ilmiah, tentunya kegiatan yang paling berkesan itu bedah ilmiah sama P2LM. Iya. Acara gadis. Karena itu tuh menghadirkan narasumber yang benar-benar memberitahu kita terkait terkait karya ilmiah. Jadi aku tuh merasa wow, ini ilmu banget nih. Ada di acara ini tuh aku kayak seneng banget bisa dapetin ilmu dari kakak-kakak yang tentunya keren banget itu. Nah itu yang paling bikin aku seneng. Itu deh guys, P2LM seri selanjutnya. Seri selanjutnya nih Kak, selanjutnya. Tunggu ya teman-teman. Lanjutnya, Hadi gimana ya? Kalau paling berkesan. Kalau aku project aku sendiri sih. Waktu LDBK. Nah, LDBK tuh aku seneng banget bisa main bareng. Kita buka bersama nggak sih waktu bareng tuh kayak bikin es kayak apa sih bajan gitu, es kubur. Terus waktu itu main apa ya, kartu Uno sama Katami. Halo Katami, ayo kita battle Uno. Oh iya sama Kak Sandrina juga dan lain-lain. Ini seru banget. Dan juga kalau nggak salah waktu jam 12 malam waktu itu aku berenang bareng temen-temen. Itu dingin banget tuh, sama kadang juga lagi. Iya, itu kayak ya ampun bisa saling gimana waktu LDBK tuh kayak kita semua tuh bisa saling kenal, bisa saling ini yang lebih deket lah. Itu kayak paling berkesan di aku kayak gitu sih pas lagi LDBK. Aku pengen ngulang lagi deh. Apalagi itu kan pas bulan puasa. Iya, betul banget. Pengalaman yang berbeda lah. Iya. Vibe-nya tuh kayak berbeda sih, bener sih. Kayak hari biasa sama LDBK nggak sih? Bangun-bangun sahur, Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu ini yang niat puasanya apalagi. Bener banget. Mana magriban bareng ya sama Ustadz Rifki. Rifki sama magriban sama ini tarawih gak sih Kak? Insya Allah Kime beribadah, Kime Islami, Kime inya Islam. Insya Allah. Kalau kakak apa ya Islami? Kayak tadi udah disebutin banyak sih, kayak P2LM, dari ilmiah. Ya udah juga kalau mungkin dari apa ya? Yang paling berkesan banget deh Kak. Satu aja nih. Banget pol gitu. Apa ya? Ya promosi juga sih P2LM itu. Oh, P2LM ya nih Kak. Ya kayak berkesan tuh kayak emang apa ya? Ada bentuknya itu kayak Kafawas tuh. Kayak dalam pertama semester 2 tuh kan diajar Kafawas ya. Itu benar-benar kayak
aku kan tertarik penelitian itu kayak Oh iya, kayak riset tadi ya. bisa juga dan juga diajarin dengan bahasa bayi. Itu suka sih kayak orang-orang tuh bisa ngajarin iya. dengan bahasa yang lebih mudah gitu ya. Iya, aku senang sih orang-orang kayak gitu kayak Sama sih. bisa mengerti kita gitu loh. Jadi kan kita kan masih awal-awal juga ya. Hmm. Aku juga semester 4 juga masih benar-benar apa ya kurang pemahaman juga terkait riset. Jadi kan kalau awal tuh diajarin dengan bahasa bayi itu berkesan banget sih. Dan juga P2M itu kan Prof J-nya riset ya. Iya. Aku bisa jadi lebih mengenal riset kan seperti ngumpul buat ngebahas P2M itu. Lebih bisa mendalam gak sih kalau masuk benar, riset benar. itu? Kemarin juga kan kita P2M tuh offline ya. Jadi Iya. sering ketemu sama Kime. Iya Sering sih. ketemu Kime Aku karena ya aku P2M lebih itu. suka Iya. acara offline daripada online lah Kak. Sama. Kalau bisa lebih interaktif gitu sama anggota-anggota Kimia lainnya juga sama apa pembicara kita yang keren itu sih. Benar-benar. Jadi kayak gak hanya kita belajar riset pas P2M tapi juga kita ketemu langsung gitu. Iya, Jadi betul. ya Friska. Ketemu bareng sama anak Kimia lagi. Tapi kita bentar lagi ada project gede juga kan sih Kak. Itu kayaknya aku Iya. penasaran banget deh. Dari- Project kita apa sih? Kayaknya Kakak udah pernah gak sih? Aduh. Apakah boleh disebut Prof J-nya Departemen Iska deh itu. Kayaknya iya deh. Iya. Apa sih Iska? Iska Kamu deh, lebih kayaknya tahu. lebih tahu tentang Prof J itu deh. Oke, jadi proyek kita yang akan mendatang itu ada koin. Oh. Wih. Nah. Terus kita bakalan ketemu sama ini gak sih Kak, orang-orang hebat kayak LKPI Iya. saya gitu gak sih? Orang-orang dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Bentar. Koin itu apa sih Kak? Jadi koin itu sebuah kayak kompetisi buat perlombaan ya, sebuah kompetisi lomba terkait karya tulis ilmiah dan esai. Wah, gak sabar banget nih ngeliat pemaparan orang-orang hebat di sana nanti Kak. Aduh, aku kayak bakalan belajar banyak ya dari mereka ya Kak. Iya, nanti aku juga pasti belajar juga sih dari Kak Dalva, karena kan pasti dia juga udah jadi panitia di koin. Oh iya, bener banget. Aku Dia mau paling nanya pengalaman dong, sih. gimana Iya, pengalamannya nah? Kalau aku tuh di koin tahun kemarin di divisi acara. Oh, acara. Nah, di Wow, acara. acarable ya. Acara Iya. itu. Dulu tuh aku ngerancang acaranya lah sama divisinya kepala tuh Kanabila dulu sama Linggar sama Via dulu juga acara. Tapi sebenarnya aku di acara koin kemarin tuh gak terlalu banyak tugas gitu. Kan tugas aku dulu jadi MC koin dari Oh, ternyata jadi MC-nya Kepala Utama ya. Iya. Jadi ya nggak tahu dikasih tugas banyak banget. Di awal-awal kayak membuat ngerancang timeline, juga bikin linknya, link pendaftaran. Jadi di acara tuh gitu. Tapi sisanya aku cuma kayak latihan MC. Kita itu lumayan pekerja gede ya. Jadi Iya. latihan tuh persiapannya sih. persiapannya panjang banget, latihannya banyak banget. Juga dulu tuh aku MC sama Erlin. Halo, Erlin. Sama Erlin. Nah itu, jadi kan pengalaman baru banget jadi MC koin acara gede Langsung di gede Kime ya gitu. Kak. Wah, keren banget. Deg-degan nggak Kak? Jadi koin itu acara kita ngobrol gitu masih Kak. Iya. Kayak juga. Kalau nggak salah tuh koin tuh ada itu juga ya Kak sebenarnya ya. Iya. Nah itu bisa banget nambah ilmu nggak sih? Betul banget. Kali ini kayak kita mau lanjut ke topik bahasan selanjutnya deh. Kita jadi bahas koin terus ya. Gak bakalan habis ini. Promosi Kak. kok ya, promosi. Oke, iya. Kita lanjut aja deh kayaknya. Oke. Di Kime tuh kalian ada nggak sih ngerasain perubahan dalam diri kalian itu? Misalnya tuh kayak jadi lebih percaya diri atau pola pikirnya tuh jadi lebih berkembang, kayak lebih dewasa atau gimana gitu. Oke kan deh tadi Iska yang nanya. Nah, kayaknya dia yang nanya harusnya jawab duluan Ya, ya sih. duluan sih. Ya kayaknya kita kepo duluan nih Mbak Iska. Kalau Iska sendiri gimana? Kalau buat aku sih, ya aku tentunya jadi lebih percaya diri ya. Udah gitu, aku juga belajar banyak terkait komunikasi. Kamu komunikasi. Iya, lebih kayak apa ya? Dia melatih komunikasi aku, melatih kepercayaan diri aku, public speaking aku, gitu. Wah keren banget. Kalau di aku kayak kurang lebih sama kayak Iska sama Kak Iska sih Kak.
nih aku juga di ini sih kayak mengubah pola pikir aku kayak gimana aku tuh bisa belajar kerja sama tim dan juga dulunya ya guys aku itu anaknya introvert akut. Gak percaya. Introvert akut beneran ya ini beneran guys zaman itu dulu kayak pas lagi maba, aduh aku takut banget gak punya temen gimana ya gitu kayak aduh takut banget lah intinya pas lagi masuk timnya kayak wah pas lagi masuk sebenarnya masih takut kayak aduh anaknya fokus gak ya, aduh anaknya galak-galak gak ya kayak gitu loh kak. Tapi pas lagi dimasukin wah ternyata aku di ayom di ini apa ya dirangkul kayak makanya di rangkulan itu kayak membuat aku tuh kayak lebih percaya diri. Aku bisa jadi mengutarakan perasaan aku, bisa intinya kayak ceplos lah. Biasanya kan aku tuh kayak aku pendem dulu gitu kayak aku takut orang lain mikirnya gak enak gitu kayak terus sekarang bisa ceplos tuh kayak rasanya tuh gimana sih, beda gak sih kayak lega gitu loh. Terus juga aku bisa sering komunikasi sama orang, bisa lebih kayak dulu tuh susah banget deh intinya aku kayak ngobrol gini aja tuh susah banget sebenarnya Pak. Tapi sekarang kayak wah bisa. Dan juga dari Kimia itu juga kan bisa aku sering nanya kayak biasanya nanya gitu tanpa malu. Biasanya tuh kan kalau orang nanya nggak mau nanya tuh gara-gara ih pertanyaanku tuh ini gak sih kayak gitu gak sih ya kalian. Nah dari situ juga kayak aku terpengaruh juga di kelas kayak kadang di kelas nanya jadi bisa aktif juga bisa meningkatkan IPK lah begitu lah ya kan. Kalau aku gitu sih kayak lebih ke mental. Kalau kakak Deva sendiri gimana? Kayak sang juara nih kayak beda deh. Perubahannya kayak lebih buar. Iya. Perubahannya ya, sama kayak Melo juga, dan juga karena itu sih kayak banyak peluang-peluang baru kayak dari MC, lomba-lomba sama artis, itu kayak perubahan sih. Aku kayak ngeliat itu ada beberapa karting tuh yang menuju kayak panutanku, role modelku. Nah itu kayak wow. Oh ada motivationnya gitu. Ada motivasinya ya. Jadi kayak aku pengen deh kayak karting ini gitu, bisa belajar ini tanpa apa ya? Ada kayak aku itu jadi sekarang jadi kayak jadi nggak ada hari tanpa belajar gitu. Jadi ya harus terus belajar gitu. Wow, jadi dulu kan kayak males banget. SMA ya jarang banget belajar mata pelajaran. Aduh, jangan terobek lagi kak. Terlalu dalam terobek SMA-nya. Soalnya jadi kayak gara-gara ada kali-kali yang bener ambis gitu ya, kayak ambis tapi bisa apa ya, manage lah kayak seimbang lah, mereka bikin relasinya banyak, prestasinya banyak juga. Itu aku mau kayak ini ya, aneh banget gitu bisa apa balance gitu kehidupan sosialnya sama akademiknya. Keren banget ya sih kak. Aku juga kurang lebihnya gitu sih kak, kayak ada motivator di Kimia gitu kayak wah ngelihat teman-teman Kimia tuh bisa public speakingnya bagus, risetnya bagus, itu kayak wah mendorong aku kayak lebih ayo maju gitu. Mau kayak ikutan, aku mau ikutan dong maju yuk anterin aku gitu loh. Kayak juga di Kimia kan juga banyak banget dikasih kesempatan itu nggak sih kak, kayak salah satunya kayak kita di podcast ini kan. Wah itu kayak bagi aku kayak sebagai benar-benar wadah berkembang sih, dimana setiap hari ya benar kata Dafa tiada hari tanpa belajar kayak gitu sih. Apa ya, mungkin begitu sih perubahan kita gitu. Dari kalian tuh ada nggak sih tips apa ya? Tips apa ya? Ini yang kesan-pesan apa tips ini pak? Tips dulu. Tips dulu. Aku pengen tips dari kalian. Tips tentang apa nih? Iya tentang apa? Tips memanage waktu. Aduh. Jangan aku ya. Aduh kak, dulu gini. Jujur kalau aku untuk manage waktu itu bisa kayak jadwalin agenda kalian sih, kayak bisa jadwalin di kalender kayak oh ini acara ini tanggal sekian jam sekian kayak gitu. Jadi kayak ntar kalau ada tabrakan nih bisa dilihat waktunya beda, dia duluan ataupun dia duluan, ya udah yang duluan dikerjain dulu. Tapi kadang masih walaupun ditandain aku masih blank gitu sih kak, walaupun udah ditandain sedetail mungkin ya namanya kondisi yang ada yang tahu ya, kayak kadang ngolor apa gitu ataupun ada kendala di tengah jalan. Kalau dari aku sih kayak gitu, kayak aku lebih tipe orang yang menjadwalkan gitu. Oh dari kata apa gimana?
Kalau dari aku sih bener-bener kayak nggak ada minat sama sekali. Jadi kayak Kayak udah langsung di luar kepala ini kan. soalnya gitu. aku kayak ngerjain apa yang dekat dan apa yang penting gitu. Jadi kayak hari ini tuh mau ngapain, kayak hari ini kepo harus ngerjain tugas. Jadi pokoknya hari itu ada beberapa kegiatan ya aku harus ya kerjain itu dulu, beberapa yang paling penting dulu. Terus lanjutnya itu nggak ada bener-bener nggak ada bikin jadwal, nggak ada bikin skala prioritas, kayak nggak ada bikin kayak timeline gitu. Jadi ya aku ngerjain sesuai deadline, dan aku juga deadline. Aku juga deadline lagi. Jadi gini kak, kan kalau kakak waktu katanya nggak ini ya, nggak di manage itu ya. Walaupun ya ngerjain yang deket lah gitu Iya. ya. Tapi kakak emang nggak pernah kayak lupa kerjain ini kayak gitu loh. Nah, nggak sih kayak kalau aku walaupun kakak pernah kayak nyoba metode kakak gini kan, tapi aduh kelewat, ini kelewat, satu ini kelewat gitu. Karena lupa gitu. bener. Dulu tuh kayak tugas tugas. Aku tuh sering ngomong gitu karena ya gak ngeliat sesuatu, gak bikin, gak ngeliat Elena, gak ngeliat. Iya, di Elena nggak ada notifnya ya. Iya, terus kayak. Tapi ya dulu aku kayak mikir selain tugas ya, kalau aku hari itu lupa kegiatannya berarti gak terlalu urgent gitu loh. Nah, jadi kan tuh kadang lupa ya, mungkin kayak lupa olahraga dan lain-lain, tapi enggak lupa tugas gitu kan. Kayak aku kadang kayak pagi hari tuh ngeliat jadwal, ngeliat grup WA gitu, kayak ada tugas apa aja, Elena ada juga ya sih, kayak kegiatan apa aja. Jadi cuma ngeliat ada kegiatan gak hari ini terus ngerjain. Berarti kayak lebih ke cek berskala waktu pagi gitu ya. Dicek dulu sebelum aktivitas, bagus sih kalau itu. Tapi kadang aku juga lupa kalau mau ngecek pagi, lupa. Kalau Kak Iska gimana? Kalau aku sama juga kayak bikin jadwal di kalender itu. Oh sama kita. Iya, cuman ya tetap aja kadang tuh Iya. lupa gitu. Sama aja sih Iska. Kadang-kadang lebih pengen tidur. Bener. Ketiduran kadang kayak ya itu aku udah ngomong kayak nggak ada aja lah waktu kendala atau apa kayak gitu dalam membantu sesuatu ya. Intinya pesan aku sih kayak kalian pinter-pinteran aja kayak bagi yang mana, mungkin kalau dari saran aku ya bisa ditipkan mana yang lebih urgent dan mana yang lebih dulu kayak mana kayak deadline ataupun waktu acara tersebut harus dilakukan. Mau juga kayak sebenarnya aku juga nggak terlalu jago manage waktu, tapi kayak bisa imbangin aja kayak bener sih prioritasnya, terus kegiatannya. Terus ini sih kalau tips tuh kayak kan kalau yang kan butuh ada tugas yang ada butuh effortnya banyak gitu, kayak bikin timeline. Timeline iya, kayak betul. ya renggang-renggangnya aja, tapi biar ada progresnya lah. Setiap hari tuh ada, setiap beberapa hari tuh ada progresnya gitu. Kayak dicicil lah gitu. Dicicil. Aku juga kayak gitu sih. Ya sih, biasanya ngerjain tugas yang lebih susah dulu. Iya, Biar bisa betul. dicicil. Ya mungkin kalau lebih untuk manage waktu kayak gitu sih sekarang. Mungkin kita sekarang itu nggak sih sesi Q&A dulu Q&A dari mana sih dari sekarang? teman-teman yang lagi nonton live ini, mungkin bisa menulis Mama. pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Mamaku mana mamaku? Nah, Iya. Jadi Q&A ini dari siapa nih? Dari kita live IG ya? iya Iya, ini kita lagi game. Oh my god, halo. Aduh, pertanyaan jangan susah-susah, Iya. jangan menarik di TikTok ya teman-teman. Kalau mau di TikTok sama aku aja. Face to face jangan di sini. Gitu. Aku mau dong di top. Aduh, boleh nggak agendakan aja? Aduh, pertanyaan ya teman-teman apa ya nih kak? Aku penasaran nih, teman-teman mau nanya apa? Jangan nanya ilmiah dulu ya guys. Aku masih awam nih. Tanyanya yang apa ya? Chill aja gitu. Kita kan chill kali ini. Oh iya, awas kan jatuh. Mehong. Oke, ini udah ada nih pertanyaan dari Kak Asmas Hewe. Nggak tahu ya ini Oh bacanya di gimana. di samarin kakak.
Aduh, pengen tahu padahal nih siapa yang nanya. Nih, kakaknya mau nanya. Halo kak, aku nomor 25 nih. Nomor 25. Aku nggak tahu. Sampai tahun 2025. Oh, lah ya, oh. Ah, 2025. Iya, berarti dia baru banget nih. Oh, selamat ya. Halo. Dia baru banget nih. Oh, baru banget. Halo. Oke, jadi dia mau nanya, boleh gak sih kak join Kime pada semester 1? Aduh, itu aku jawab dulu ya. Ya, boleh. Boleh banget teman-teman. Boleh banget. Kan waktu pertama itu ada laskar nggak sih kak? Nah, itu nanti kalian tuh dikenalin dulu kayak Kime itu apa aja teman-teman. Nanti kalian juga bisa temu teman baru lah dari laskar juga, laskar lainnya, tentunya maba lainnya gitu loh. Jadi kayak nambah, menurut aku join harus join laskar sih, join ya guys. Soalnya tuh kayak nanti, aku udah kenal ini loh, kayak bisa lebih nges gitu, kayak keren gitu lah ini ya. Kalau dari aku gitu harus join laskar. Boleh banget semester 1 sangat dianjurkan gitu. Ini kayaknya kakaknya langsung termotivasi nih. Motivasi ya, nanti ketemu aku. Mbak, di laskar tuh kapan ya? Bulan apa ya? Aku lupa kak, kayaknya nanti stay tune aja ya teman-teman, stay tune aja nih ya. Nggak ada kok. Nah, Laskar. kalau dari kasih gimana saran dari semester 1 tuh bagus nggak sih? Semester 1 ya, itu aku bilang kayak aku banyak sekolah baru ya dari laskar itu. Aku join laskar, jadi MC, diajak lomba dan lain-lain. Wow, betul banget tuh. Dan juga kegiatan di laskar tuh kayak budaya ilmiah. Iya. Nah, kamu kan budaya ilmiah juga. Ya, cocok banget ini, dianjurkan sih buat yang mau join Kime semester 1 loh ya. Stay tune aja ya guys di IG Kime. Iya guys. Pertanyaan selanjutnya apa nih guys kak? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Yesan. Kak Yesan, siapa Kak tuh Yesan. kak? Iya, sabar. Dia masih bingung nih mau masuk departemen apa. Mungkin dari kalian bisa merekomendasikan atau mempromosikan departemen masing-masing. Masuk PSDM, masuk teman-teman karena PSDM terhubung banget kan. Jadi PSDM itu ada tipe-tipe orang yang aktif, maunya kayak maksudnya kayak ayo kita main bareng gitu. Jadi kayak PSDM tuh M-nya main bareng teman-teman. Kayak PSDM seru banget ya. Nanti ketemu aku, ketemu Mama Ciki dan lain-lainnya, super humble. Nanti bakalan kita rangkul. Gak kalah yang juga sih. Coba kalau deh teman-teman kakak gimana ya? Aku anjurkan ya tentunya riset loh. Riset tuh aduh, ini kayak saya nih ya. ya Saya kan ini ya. biar ketemu aku, biar ketemu kader kita, Cindy dan juga dan lain-lainnya juga. Dia di riset tuh kita apa ya, benar-benar sering ketemu gitu loh. Kayak nggak hanya kayak PSDM sering main, kita juga sering main loh. Kayak kemarin tuh kita coba bareng. Nah, itu riset tuh lebih banyak belajar nggak sih kak? Kamu enggak mau masuk juga EP, sih. masuk riset cocok sih. Kaki juga cocok guys. Bisa Kita semuanya mau Hunjar yang edit bagus banget, yang masuk Hunjar ayo, yang suka edit masuk Hunjar. Iya, jadi tuh kita tuh bukan cuma KI, riset sama Iya, betul SDM. banget. Di sini tuh kita ada departemen Hunjar juga dan pengurus harian. Udah yang itu ya. Bener. Juga aku mau rekomendasi mau promosi riset lagi deh. Riset tuh Ngomongin keunggulannya. nah, itu riset ya nggak hanya kita belajar riset yang bener-bener apa ya, kita belajar riset dengan cara yang mudah gitu. Kayak ada mentor yang oke, ada teman-teman Ada apa nggak sih? Aduh, ini salah satu mahasiswa berprestasi Gmail guys. Guys, ini nih guys. Bener. Nah intinya kalau mau kayak gitu promosi dari kami PSDM guys. KI guys, Itu baru. Hunjar juga. Semuanya sesuai passion kalian, stay tune juga. Dari PH, kalau kalian suka PH kayak sekretaris itu kayak jadi pemimpin, masuk PH guys, masuk jadi ketum langsung gak apa-apa. Iya. Aduh, boleh jadi langsung jadi ketum gak suka. Ya semoga kayak gitu kak. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Kak Husnaya nih. Aduh,
dari ini sendiri. Dari Oh, jadi apa? Pertanyaannya itu, gimana sih cara kita biar gak insecure gitu sama teman-teman Kime? Karena kan teman-teman Kime itu terindikasi jago-jago semua Dia ya. lagi jago-jago banget ya sih kak. Kayaknya deh suhu dulu deh. Kak langsung jawab juga. sebenarnya insecure ya, aku ya sering merasakan insecure itu. Dan juga cara aku mengatasinya ya paling ya emang harus keep up gitu sama yang lain, harus ya usaha juga emang. Nah, itu kan kalau Terus sih butuh effort kayak ya kita melihat mereka kan juga apa ya, ngeliat balik layar mereka, yang ngeliat prestasinya mereka, kalau musiknya bagus, tapi kita belum tahu kayak latihannya gimana, nyobanya berapa kali, baru sampai ke menang gitu. Jadi kita kan bisa apa ya, kita harus ngeluarin effortnya kita juga biar emang bener-bener keep up sama mereka. Ya kan karena kita di game kan bisa main-main lah sama cutting yang udah ubah. Jadi kan kita nggak perlu capek-capek apa ya, capek-capek gagal berkali-kali, kita bisa nanya rekomendasinya, bisa di review dan lain-lainnya gitu. Jadi ya kita kalau gitu ya enggak insecure-insecurean, tapi kayak belajar bareng lah, belajar bareng-bareng. Betul sih kak, kalau tadi ngomong Kak Dava ya, kalau dari aku untuk mengatasi insecure kan tadi ngomongnya Kak Dava, effort ya. Ya emang semuanya butuh effort gitu teman-teman. Tapi kalau dari aku itu kayak ya kalau boleh insecure, cuman tapi jangan apa ya, jangan membuat insecure itu buat diri kamu tuh jadi kayak jatuh ngedown gitu. Jangan. Tapi ya lihat kayak oh dia punya ini, dia bisa, kita sama-sama manusia, sama-sama manasi, sama-sama makan geprek di UNES. Iya betul. Kita harus bisa, harus sama. Oh, dia sama-sama manusia, aku harusnya bisa gitu. Kita boleh mencoba semuanya apapun, tapi jangan lupa walaupun misal kalian nggak bisa, emang teman-teman nggak bisa, jangan lupa bersyukur teman-teman. Karena semua manusia itu udah punya kelebihannya masing-masing. Nggak semua manusia itu harus sama di bidang tersebut. Jadi kayak ya udah bidang kalian kejar bidang kalian, bidang dia kejar bidang dia. Jadi nggak ada yang bisa disamakan. Jadi semuanya ya perlu usaha, tapi jangan lupa bersyukur kayak gitu sih menurut aku. Baik banget. Tapi emang sejujurnya itu insecure tuh justru malah bikin kita buat Iya betul berkembang banget. nggak Kadang sih? tuh dorong kak malah Ah, jadi dorong, ya. ih ini dia bisa, aku mau deh kayak gitu. Jadi Biasanya malah kayak gitu sih kak. jadi insecure tuh sebenarnya juga ada sisi baiknya guys. Betul banget. Kalian tuh harus ngambil sisi positifnya aja guys, posisi Iya. negatifnya dibuang Dibuang jauh-jauh. aja. Gitu. Untuk mengatasi insecure kayak ya seperti itulah kurang lebihnya. Kalau dari aku jangan lupa tetap bersyukur, Allah selalu bersama kita guys. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Kak Nafa. Kak Nafa nih mau nanya, di Kime itu terkesan kayak lebih kompetitif atau supportif sih Ning? Dari aku. Ya. Jujur kalau di Kime itu lebih kayak suportif sih. Soalnya kemarin tuh aku pernah diajak lomba sama mamaku Kak Ciki. Cuman waktu itu karena aku emang lagi ada ini guys kayak proker akhir yang bener-bener aku kayak harus dipegang gitu. Soalnya itu aku awam, makanya kayak nggak dulu deh Kak Ciki, tapi makasih tawarannya. Jadi kayak dia dari situ kayak oh kating-kating tuh mau ngajak kita loh, walaupun kita awam gini loh, kayak Kita baru tetep, banget ya. walaupun baru banget kayak tetap mau diajak gitu loh Kak. Kayak wah walaupun kita baru kayak mungkin apa ya batunya dikit-dikit gitu ya, tetap mau Iya. diajak gitu. Kayak menurut aku ya lebih supportive kayak kadang aku juga ini loh kayak diamin sama kating kayak ayo kamu ikut lomba gitu loh, kayak ikut lomba jangan mau kalah sama yang lain kayak gitu, kayak ayo biar kita tuh sama-sama berkembang bareng kayak gitu loh, kayak dikasih support terus gitu sama atasannya gitu kan. Sama sesuatu kayak lebih ke sportif sih menurut aku. Jadi kan apa ya? Masa mungkin kayak aku merasakan dua-duanya sih, kompetitif dan juga suportif. Dan juga kan di kita tuh ada banyak prestasi juga, teman-teman dari banyak prestasi, dan juga nggak hanya kita kompetitif bareng-bareng, tapi ya itu kita belajar bareng-bareng gitu. Iya Juga, betul. kayak mungkin kayak angkatan kating-kating tuh sering ngajak angkatan bawah buat lomba gitu. Nah Kan iya bisa ini yang Bahkan menurut aku nggak- penting. Bahkan nggak lupa ngingetin terus gitu loh. Iya kayak ayo loh ikut lomba gitu nggak sih Kak, diingetin terus. Juga kayak
aku pernah ngajak angkatan bawah, ada diri saya tuh ngajak lomba juga, ada bisa menang juara gitu. Jadi kayak ya kan keren bisa, banget. jadi nggak hanya aku yang bisa dapat menang, tapi kayak ada kesenangan lah kalau ada yang aku ajarin itu menang juga gitu. Bener sih. Ya kayak lebih kayak ilmu kita lebih bermanfaat Ah, sebagai bener, juga bener. sih kayak Gitu sih. wah nambah pahala juga nih. Iya. Keren Iya. sih menurut aku kayak sport itu juga ada kompetitifnya, tapi kompetitifnya kayak lebih ke positif gitu loh kayak Iya. oh kayak mengatakan oh dia bisa menang kayak lebih aku harus rasa bisa ingin juga gitu loh, rasa kompetitifnya di situ. Tapi juga gak kalah juga sama disandingin sportifnya gitu kayak ayo diajar terus gitu. Bener-bener kayak kompetitif yang sehat gitu. Iya, Kayak kompetitif yang saya kayak gak yang menjatuhkan, tapi ya emang tapi membangun saling bareng-bareng. membangun gitu. Jadi kita tuh emang di sini tuh nggak terasa terintimidasi atau Betul. apapun itu. Justru di sini tuh lingkungannya benar-benar suportif. Dan walaupun mungkin masih ada kayak kompetitif dirasa kompetitif itu, yang pasti tentunya juga kompetitifnya itu yang positif. Positif, betul banget guys, saling merangkul Kime itu. Kime M-nya merangkul. Sepertinya udah cukup nih pertanyaan dari kakak-kakak atau teman-teman sobat ilmiah semua. Mungkin Kalau mau nanya nanti DM aku aja guys. iya Ya, boleh. yes. Ini Spill dong IG-nya. Ya, Belajar edit ya? Lanjut aja kayak lu rame tapi enggak ada. Oke, ini kayaknya buat sesi Q&A kita cukupkan aja ya. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, boleh nggak sih dari kalian ngasih kayak pesan atau harapan buat sobat-sobat ilmiah yang lain nih? Dari kita apa? Soalnya pesanku sih kayak buat ini sih mungkin kayak masa baru dan juga angkatan Hadi juga ya, karena kayak kan bentar lagi nih ada apa ya, udah masuk angkatan baru, mahasiswa baru. Iya. Juga pesannya ya jangan lupa apa ya, nggak hanya kita fokus ke kelas aja, akademik aja, tapi juga kalian bisa nih ikut-ikut lomba. Betul, Dan juga guys. bisa ada wadahnya nih di Kime. Jadi kalian gak hanya lombanya sendiri-sendiri aja, tapi bisa bareng-bareng teman-teman Kime lain. Kime tuh tempat yang apa ya, kompetitif dan juga supportive gitu, hangat Betul. banget. Jadi harapannya ya kalian bisa nih join Laskar, mungkin bentar lagi Join, guys. join Laskar gitu. Jadi di Kime tuh nggak ada hari tanpa belajar gitu kalau menurut aku. Betul tadi ya, kata-kata Kak Dava itu. Wah, sangat berkesan banget ya, aku juga sih. Kalau dari aku, satu kata unik untuk selama aku di Kime ini. Satu kata itu adalah unik deh. Maaf guys, contohnya itu adalah unik. Kenapa unik? Karena aku bisa mendapatkan banyak pengalaman. Ya apa aja lah, nggak cuma pengalaman ilmiah doang. Jadi nggak cuma belajar metopen, data-data, tapi ya juga mendapatkan keluarga yang hangat sekali. Itu adalah rasa-rasa berkesan aku di Kime. Kalian jangan takut masuk Kime guys, nanti bakalan aku rangkul. Dan juga semua yang aku rangkul. Semua anggota Kime itu saya merangkul kayak, aduh, rumah, beneran rumah. Ini kayak beneran rumah gitu loh, kayak nggak sembarang rumah gitu menurut aku Kime itu. Dan juga harapan aku buat maba jangan lupa join Kime ya teman-teman. Buat kalian Join Kime. yang mau ikut lomba dan juga udah mahir ataupun masih awam tapi mau lomba ataupun bisa dapat beasiswa, cocok banget ini wadah buat kalian. Kime. Cocok banget. Aku tunggu kalian ya guys. Dari Kak Iska sendiri apa nih Kak? Kalau dari aku, ini pesan dulu ya, pesan yang Ya, harapan. oke, pesan dari apa? Kalau dari aku tuh, kita kan mahasiswa ya. Nah, kita tuh jangan hanya ngembangin akademik, tapi kita Betul. juga harus ngembangin soft skill kita. Jadi Betul, kita tuh guys. Soft kayak skill perlu itu banget perlu. join organisasi itu perlu banget karena di situ benar-benar melatih soft skill kita seperti kayak public speaking, teamwork, dan yang lainnya. Jadi kalau dari kalian mungkin merasa nih kalau join organisasi barengan sama kuliah itu bakal apa? Iya, hektik dan kayak kalian tuh mengatur waktunya itu susah gitu kan. Nah, dari situ tapi menurut aku ya Lebih justru jadi itu menjadi experience gitu tantangan. nggak sih, Kak? Iya, tantangan tantangan buat kita kita. nggak sih? Karena sebenarnya itu kayak
nggak ada tantangan itu nggak ada cerita guys. Betul. Nggak ada masalah, nggak ada cerita buat anak kita nanti. Jadi sebenarnya itu kita harus explore berbagai pengalaman yang buat kita lebih berkembang lagi gitu. Betul, menurut aku emang bener guys, soft skill dan nanti di dunia kerja ini pengalaman itu bakalan dibutuhin banget sih. Iya. Dimana tuh aku setahu aku ya dari kakak aku yang udah kerja itu pengalaman tuh lebih didepankan gitu guys. Pengalaman itu benar-benar penting menurut aku. Itu sih kak harapan dan pesan buat kalian semua yang mau masuk IME dan juga mengkotak IME. Oke. Kalau dari Kak Dava mungkin tadi boleh dong satu kata. Iya satu kata. Kan nggak satu kata dari kak. Oh Iya berapa betul. ya? Tadi. Apa ya? Apa ya? Itu kita tuh prestatif banget. Jadi ya isinya benar-benar prestasi ya guys. Mahasiswa yang prestasi, isinya tuh apa ya, mahasiswa yang berprestasi, ambi, terus juga haus prestasi banget gitu kayak Tuh. belajar terus, Prestasi itu bagus teman-teman. Udah. Kalau dari Iska belum loh, tadi Kalau Iska dari satu kata. aku, Kime itu kayak Satu kata. impian. Wih. Jadi ini Impian, tuh guys. bener organisasi impian aku karena di sini tuh aku belajar banyak banget. Tuh guys. Iya, ya semoga tujuan aku bisa tercapai. Amin. Semoga tujuan anak Kime dan semua anggotanya yang masuk tercapai. Amin. Ya, itu seperti itu kak. Iya, Ada mungkin- harapan untuk kalian semua. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa nanti bisa join Kime. Jangan lupa juga buat teman-teman bisa follow IG Kime atau subscribe Oh ya YouTube guys. Kime. Jangan lupa Buat subscribe. Nah, buat kalian yang mau join Kime nih, boleh nih kalian scroll IG atau YouTube Tuh. Kime buat cari info-info menarik terkait Kime. Stay tune aja di IG Kima ya guys. Jangan lupa subscribe tadi. Oke, mungkin kita cukupkan aja kali ya. Kita jargon lagi kan untuk penutupan gitu. Iya. Kepo. Sobat ilmiah, kepo ilmiah. Dadah guys.